Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang sekali karena pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dalam program Renungan Hamba. Sebelum kita akan memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya beri judul, Aku yang sekarang bukanlah yang dahulu. Yang diambil dari Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-4b sampai yang ke-8. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-4b sampai yang ke-8. Beginilah bunyi firman Tuhan buat kita semuanya. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salah satu serangga yang mengalami metamorfosis atau perubahan yang secara radikal adalah kupu-kupu. Mengapa saya katakan radikal? Karena perubahan yang terjadi pada kupu-kupu terlihat seperti dua jenis hewan yang tidak saling berhubungan. Ketika kupu-kupu masih berwujud ulat, ia akan menjadi hewan yang sangat menjengkelkan karena akan memakan habis daun-daunan di pohon atau di tanaman kesayangan kita. Ketika masih menjadi ulat, ia akan menjadi hewan yang menakutkan, hewan yang dijauhi karena membuat tubuh kita gatal-gatal kalau ulat itu nempel di bagian tubuh kita. Tetapi ketika ulat berubah menjadi kepompong lalu menjadi kupu-kupu, selera makannya sudah berubah. Ia nggak lagi suka daun-daunan. Ia akan mencari madu dari pucuk-pucuk bunga sebagai makanannya. Ia bukan lagi menjadi hewan yang menjengkelkan, hewan yang ditakuti dan dijauhi, tetapi ia menjadi hewan yang dikagumi karena coraknya yang cantik, modelnya yang bagus. Kalau kita perhatikan firman Tuhan pada pagi hari ini, kehidupan Paulus itu bagaikan seekor ulat yang bermetamorfosis menjadi kupu-kupu. Paulus bertransformasi dari seorang penganiaya jemaat yang begitu ditakuti di golongan Kristen menjadi seorang yang sangat giat memberitakan Injil. Kehidupannya berubah dari seorang Yahudi garis keras yang sangat taat kepada hukum Taurat menjadi seorang yang sangat-sangat taat pada Injil Kristus. Ia yang dahulu membanggakan kehidupan keyahudiannya, kini menganggap semuanya itu sebagai apa? Sampah. Pertanyaan pentingnya buat kita semuanya adalah, mengapa kehidupan Paulus bisa berubah begitu drastis? Berbalik dari hidupnya yang lama. Mengapa? Alasannya adalah karena Paulus sudah mengenal Kristus. Paulus mengenal Kristus. Coba perhatikan ayat yang ke-7 bagian akhir dan ayat yang ke-8 bagian awal. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat yang ke-8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Jadi mengapa kehidupan Paulus bisa berubah begitu drastis? Karena Paulus sudah mengenal Kristus. Pengenalan Paulus akan Kristus telah membuka hati, pikiran dan pengetahuannya. Ia menganggap pengenalan yang dimiliki sekarang lebih berarti, lebih berharga, lebih mulia dari yang selama ini dia miliki. Ia bahkan rela melepas semua kebanggaannya yang selama ini dibanggakannya. Hanya agar apa? Agar Paulus
lebih mengenal Kristus. Ia dengan sangat tegas mengatakan apa yang dahulu menjadi keuntungan baginya, sekarang menjadi kerugian. Walaupun sejak mengenal Kristus, Paulus harus menderita, harus dipenjara, disesah 39 kali, mengalami pukulan, ia harus mengalami kapal karam ataupun diancam oleh orang-orang Yahudi. Itu tidak membuatnya tawar hati. Paulus tetap memberitakan Injil Kristus, kabar baik tentang Sang Juru Selamat kepada orang-orang non-Yahudi. Walaupun sejak mengenal Kristus, ia harus bekerja sebagai tukang kemah untuk membiayai pelayanannya, ia tetap bersukacita. Ia tidak mengeluh. Tujuan hidupnya kini berubah. Dari awalnya yang hanya mencari hormat dan kemuliaan dari orang lain, kemuliaan dunia, kini mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Tujuan hidupnya berubah, arah hidupnya berubah, pandangannya berubah. Semua ini disampaikan Paulus untuk mengingatkan jemaat-jemaat di Filipi agar mereka berhati-hati dengan orang-orang yang ingin mengajak mereka kembali kepada kebiasaan dan tradisi Yahudi, mengajak kembali kepada kehidupan mereka yang lama. Paulus tidak ingin jemaat yang mulai bertumbuh ini, yang mulai berkembang ini kembali kepada kehidupan yang lama. Paulus mengingatkan jemaat di Filipi dengan menggunakan dirinya sebagai kesaksian. Siapakah dia dahulu sebelum terima Yesus? Siapakah dia sebelum Yesus menjumpai Paulus? Paulus yang sekarang bukanlah Paulus yang dahulu. Paulus yang sekarang telah melepaskan kebanggaannya, kehormatannya, posisinya, bahkan pengetahuannya tentang hukum Taurat dan keyahudian, agar ia semakin mengenal Kristus. Mengapa hidup Paulus bisa berubah begitu drastis? Bisa bertransformasi dengan radikal? Alasan utamanya adalah karena Paulus mengenal Kristus. Apa yang saat ini saudara banggakan dalam hidup ini? Kedudukankah? Jabatankah? Kekayaankah, kesuksesankah, atau lainnya? Apa yang saudara banggakan dalam hidup ini? Tanpa kita sadari, kebanggaan-kebanggaan tersebut telah mengubah cara pandang kita, mengubah tujuan utama hidup kita. Sesuatu yang membuat kita terutama, akhirnya membuat kita terjebak, terperangkap, dan terperdaya. Sehingga kita lupa bahwa ada sesuatu yang lain yang kita bisa banggakan. Ada hal lain yang kita bisa banggakan yang bernilai kekekalan, yaitu pengenalan akan Kristus. Oleh karena itu, pagi hari ini saya mengajak kita semuanya, marilah kita memiliki kerinduan untuk mengenal Kristus, untuk mengetahui Kristus, dan untuk menghayati kehidupan bersama dengan Kristus. Bagaimana caranya? Yang pertama yang kita bisa lakukan agar kita bisa semakin mengenal Kristus, dengan rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Alkitab yang kita miliki ini adalah firman Tuhan. Ketika kita membaca dan merenungkannya, Tuhan akan menunjukkan kepada saya dan saudara bagaimana seharusnya kita harus bertindak, bagaimana seharusnya kita harus bersikap, berkata, dan juga berpikir. Semakin banyak kita membaca Alkitab ini dan merenungkannya hari lepas hari, semakin banyak juga kesempatan buat hidup kita diubahkan. Sebab Alkitab adalah penyataan Allah. Melalui Alkitab, Allah hendak menyatakan kehendaknya. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Dengan rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, dengan cara apa? Dengan menerima setiap masalah, setiap ujian, setiap pergumulan yang kita hadapi dengan hati yang bersyukur. Mengapa harus bersyukur? Karena melalui kesulitan yang kita hadapi, kita akan semakin mengenal Tuhan, mengenal kekuatannya, mengenal kuasanya.
Seperti yang diakui oleh Ayub yang berkata, sekarang aku nggak cuma dengar tentang Engkau ya Tuhan. Sekarang aku melihatnya sendiri. Aku mengenalmu, mengenal kuasamu ya Tuhan. Bukan hanya mendengar dari kata orang saja, tetapi sekarang aku mengalaminya sendiri. Dalam pergumulan kita, Tuhan ingin memakai pergumulan itu untuk kita mengenal Kristus. Pengakuan yang Ayub gemakan ini bukan ketika di saat hidupnya sedang sukses, namun justru saat Ayub sedang terpuruk, ia bisa mengatakan, sekarang aku bisa mengenal. Allah memakai setiap masalah dan pergumulan yang kita hadapi untuk semakin mengenal dirinya. Dan yang ketiga, bagaimana caranya agar kita mengenal Tuhan? Marilah kita memiliki komitmen penuh, menyediakan hati kita untuk diubah, menyediakan pikiran kita untuk diperbaharui. Mari kita menjadi murid-murid yang radikal, yang berubah dari kehidupannya yang dahulu menjadi kehidupannya sekarang, dari kehidupannya yang lama menjadi kehidupannya yang baru. Tapi marilah kita membuka hati, pikiran, dan pengetahuan kita untuk siap diubah. Mengenal Tuhan dan kebenarannya adalah yang paling utama. Penghargaan, kehormatan, kesuksesan, dan kekayaan adalah bonus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pagi hari ini mengingatkan kami semuanya agar kami memiliki kerinduan untuk mengenal Engkau, kerinduan untuk semakin mengetahui pribadi-Mu yang luar biasa itu. Ajar kami ya Tuhan untuk memiliki komitmen membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, memiliki komitmen untuk membuka hati kami untuk siap diubah dan diperbaharui karakter kami. Ajar kami juga untuk tetap bersyukur dalam setiap ujian, pencobaan, pergumulan yang kami hadapi. Karena dengan demikian kami akan bisa semakin mengenal Engkau, mengenal kuasa dan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, sempurnakanlah penjelasan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.